ya. Kok tadi diturunin Pak Ustadz? Tadi kok diturunin? Ya mau kayak gimana, 2 kali saya naikin. Pertama saya turunin, ya nggak fokus. Yang kedua nggak fokus lagi, nggak ada niat. Kalau orang mau diskusi itu perhatikan gitu jawaban orang. Makanya itulah kenapa saya meminta buka kamera. Orang ini memperhatikan jawaban atau tidak gitu. Bukan, tadi kan Pak Ustadz sudah omong. Jadi saya sudah fokus dengan Pak Ustadz, tiba-tibain terus dikeluarin begitu. Jadi tadi kan pertanyaan kita kan Pak Ustadz lagi dijelaskan. Pertanyaannya tadi kenapa umat Islam selalu cuma ngatain agama Kristen sama Katolik aja? Kenapa tidak ke agama lain? Oh, nanya itu lagi. Ya kan tadi kan Tadi kan terus diputuskan. Jadi kita ulangnya itu dulu, selesaikan. Oh, saya pikir yang tadi, Bang. Kalau abang ini tadi putus mungkin gara-gara jaringan. Itu bukan saya turunkan. Ngelak tadi Anda. Ya, lupa saya. Anda yang ngelak tadi. yang Bukan yang tadi. saya yang bertanya. Kok tanya saja? Iya. Semua. Kenapa tidak agama lain? Iya. Kenapa tidak agama lain gitu? Betul. Tadi kan udah saya jelaskan. Bukan Alkitab kan tadi dicakap apa? Alkitab diambil oleh Al-Quran. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran kami. Nama lain? Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran. Pertanyaan saya, di dunia ini agama apa yang nomor satu? Apa yang nomor satu? Maksudnya nomor satu dalam hal apa? Agama apa yang nomor satu di dunia? Nomor satu di dunia pertama gitu. Agama pertama. Agama pertama. Oh, kalau agama pertama, manusia pertama tuh Adam, belum ada sebutan agama. Setahu saya Al-Quran itu yang dipelajari oleh Alkitab kan? Al-Quran malah kebalik yang Pak Ustadz cakap itu. Bukan kebalik. Kalau Anda mau minta datanya ada sama saya. Nah, jadi gini, kalau Anda merasa kebalik ya bahwa Al-Quran itu bukanlah Alkitab, nama lain dari Alkitab. Baik, sekarang saya mau tanya dulu sama Mbak sama Masnya nih. Ya. Kira-kira kosakata Alkitab itu didapat Kristen dari mana? Dari Yunani. Coba tunjukkan. Disebut Alkitab itu karena bahasa Indonesia kan, kalau bahasa Makanya Mbak, nih saya jelaskan gitu. Gini, tidak ada Alkitab dalam bahasa Yunani, nggak pernah ada. Itu yang makan untuk bahasa Indonesia agar kami orang Indonesia belum Mbak, sabar dulu biar saya jelaskan dulu biar Anda ngerti gitu. Jadi kitab Anda ini kan berasal dari Yunani, bahasa aslinya bahasa Yunani. Nah, apa sebutannya di Yunani? Sebutannya Biblos. Apa arti Biblos ke dalam bahasa Indonesia? Arti Biblos ke dalam bahasa Indonesia itu adalah kumpulan buku-buku. Gitu. Lalu masuk ke Inggris, ke Indonesia. Oke, sorry. Ini kitab. Begini. Oke. Jika kalau Bentar, Mbak. Belum selesai saya menjelaskan kosakata Alkitab tadi, gitu. Terus jika kalau dalam bahasa Indonesia ini, kami orang Indonesia ini tidak mengerti atau tidak paham dengan tulisan bahasa yang asli. Jadi diterjemahkan bahasa Indonesia. Iya, saya paham, Bu. Ya makanya dengarkan dulu gitu. Belum juga selesai saya ngomong. Jadi gini, ya, kosakata dari kitab Anda itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu Biblos. Biblos itu adalah kumpulan buku-buku kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
Nah, disebarkan ke Inggris sampai ke Indonesia. Penyebaran Kristen ini kan di Inggris disebutnya Bible. Kalau Anda bilang di Inggris Alkitab, bingung orang Inggris. Apa itu Alkitab? Iya lah, itu makanya masuk ke Indonesia untuk ke bahasa Indonesia. Kalau kita pakai bahasa Nah, kita Indonesia, jadi gini, kita tahu bahasa ya. Inggris ada sebagian orang. Ya sampai situ kan nangkap kan, lalu datang ke Indonesia, betul nggak Kristennya? Ya. Nah, inilah yang saya tanyakan, kenapa dinamakan Alkitab di Indonesia? Ngambilnya dari mana? Ya diterjemahkan karena bahasa Inggris kan dia punya bahasanya bahasa Inggris, terus masuk ke Indonesia. Kalau kita belajar, kalau kita baca, macam kalian Arab kan, kalian bahasa Arab, kalian belajar di dalam agama kalian itu bahasa Arab, bisa mengerti dengan itu tulisan bahasa Arab. Sedangkan kita Indonesia ini lebih banyak ke bahasa Indonesia. Jika kalau kita masuk ke dalam situ, ini tulisan lain, sudah bacanya lain. Jadi kita pun tidak paham, nanti kita macam mana ajarannya kita, kita harus ikuti seperti apa. Nah, itu kan Bu, penamaan kitab Anda Alkitab aja nggak jelas. Asal rimbanya dari mana tulisan ini? Bukan itu penamaan Alkitabnya nggak jelas. Pak, penamaannya aja diambil dari mana? Itu diartikan untuk ke bahasa Indonesia, untuk kita umat Indonesia, untuk kita umat Katolik Indonesia, dan untuk kita orang Indonesia. Bu, nih saya jelaskan sama Anda ya, coba perhatikannya. Alkitab aja Anda nggak tahu asal muasalnya diambil dari mana gitu. Kristen ini, Katolik ini, heran saya. Makanya kan ketika saya tanya nih dari mana sampul buku kalian, belepotan jawab. Karena apa? Ini saya kasih tahu Bu ya, kalau sudah kosakata al depannya itu pasti dari bahasa Arab, kecuali alkohol. Pak Ustadz, tapi Pak Ustadz nggak paham bahasa saya. Saya cakap Pak Ustadz mereka Al-Quran kan, Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran itu kan kalian pakai bahasa Arab. Nah, jadi Yunani kita punya bahasa Alkitab. Kalau kita buat belajar bahasa Yunani, kami tidak paham untuk kita Indonesia. Jadi gitu Bu ya. Jadi kan paham Bu. Jadi kan Anda udah paham bahwa kosakata Alkitab itu diambil dalam bahasa Arab, betul? Bahasa Yunani, bukan bahasa Arab. Yunani. Aduh, inilah teman-teman sebentar ya. Nih saya Ibu baca ini aja dah. Aduh. Dari mana ya kosakata Alkitab tuh? Saya ketikkan di Google ya. Pak Ustadz, nih baca. Kita orang Kristen Katolik, Pak Ustadz, kita tidak pernah. Iya, Katolik. Enggak, ya udah, saya sebut aja salah, nggak apa-apa tuh. Nih, Ibu baca. Kata Alkitab berasal dari bahasa Arab kan? Udah saya jelasin juga bahasa Arab, tapi Anda ngotot bahasa Yunani gitu loh. Bukan orang Muslim. Udah Kristen Katolik. Tadi sudah saya bilang Bu, ini kitab Anda penamaannya diambil dari Arab. Anda ngotot Yunani kata Anda. Sekarang begini, bahasa Arab tapi orang yang bahasa Arab itu orang Arab itu agamanya Kristen Katolik. Jika kalau kita orang Indonesia, kita mana paham? Nggak ada di Arab tuh Katolik, nggak ada. Macam mana? Di dunia, walaupun di situ agama Kristen, di situ pun ada agama Muslim, satu pun pasti ada. Tapi kita Kristen Katolik, kita tidak pernah untuk menghina agama kalian duluan. Di dunia ini, kita Kristen Katolik tidak pernah duluan menghina agama siapapun. Siapa juga yang menghina, Bu? Ini Yesus tidak mengenal Katolik, sedangkan kami percaya Yesus tidak mengenal Kristen, sedangkan kami orang Kristen, kami orang Katolik itu
Kami sangat-sangat mempercayai dan kami Baik, kalau gitu saya mau tanya sama Ibu, kapan Yesus menyuruh jadi Katolik? kami punya iman. Jadi kami iman kami Ya, iman Anda kan mengikuti Yesus, ya. betul? Nah, kapan Yesus mengatakan jadilah kamu Katolik? Tidak mengatakan, tapi iman kami dan kami percaya bahwa kami Kristen. Anda ikut Yesus atau bukan sih, Bu? Tadi katanya ikut Yesus. Ya, jelas. Katanya ikut Yesus tadi. Saya harus ikut Yesus karena itu iman saya. Ya udah. Kepercayaan Yesus. Kalau ikut Yesus, mana kata Yesus? Ya, mana kata Yesus kalau Anda ikut Yesus, jadilah kamu Katolik. Mana perkataan Yesus kayak gitu? Tidak ada. Tapi kami Tidak ada. Lalu ngapain ibu sama abangnya nih, masnya sama masnya jadi Katolik? keluarga Oh. Katolik semua. Udah tahu tuh Yesus kagak pernah ada menyuruh jadi Katolik. Lalu kenapa Anda jadi Katolik? Coba mikir di situ. Heran saya. Islam. Hah? Kenapa, Bu? Terus kenapa kamu jadi Islam? Memangnya Muhammad kamu suruh kamu jadi Islam? Oh, kalaunya saya jadi Islam ada perintahnya. Itulah kami Islam. Ada ayatnya. Minta dari mana? Mau ayatnya? Dari ayatnya. Ya. Kau tahu baca tulis tak? Nih. Kau tidak tahu baca tulis pun kau tidak. Kau ikut kau punya apa Muhammad? Nih, saya kasih ayatnya, Bu ya. Nanti saya tampilkan di layar kenapa saya jadi Islam ya. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ya, ayat 208. Bu, coba dengarkan dulu dari pertanyaan Anda ya. Kenapa saya jadi Islam? Karena ada perintahnya, kata saya jadi Islam. Di mana itu tertera? Terteranya dalam Al-Quran saya. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Tuh. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan sungguh-sungguh. Tuh dalilnya. Nih, saya lihat ya. Saya tunjukkan di layar biar nanti saya dibilang bohong pula gitu. Ya makanya saya tunjukkan aja di layar yang saya baca nih ya. Nih. Jadi apa itu suruh Muhammad Nih Bu. Nih perhatikan ya Bu ya nih. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam tuh. Ada kan ayatnya? Kan setelah kau tahu baca tulis kan. Kalau sebelum kau tahu baca tulis pun kau juga masuk Islam itu. Bapak mama kau, saya pun sama. Kenapa Yesus suruh saya masuk? Orang tua Katolik tulen. Jadi saya pun harus ikutlah Katolik juga. Tapi sebelum saya mengenal baca tulis pun, saya punya mana pun sudah Katolik. Bukan karena Yesus suruh, tidak. Karena dan kita sudah Katolik. Kamu pun sama. Emangnya Muhammad kamu suruh kamu masuk Islam? Kan enggak kan? Kau tahu baca tahu tulis dulu. Bapak mama kau jadi Muslim dulu kan? Cakap lah, jangan bising-bising, marah. Lu macam di sekolah kan lu? Mana lah, cakapnya jangan bising-bising ah. Boleh saya tanggapi ya? Jangan marah-marah Bu. Jadi Bu ya, nah ibunya mana? Ya, saya dengar di sini di samping. Bu, kalau penyangga ini cuman saya ya. Ada 3 orang lagi. Jadi ada 3 orang lagi sini. Oh, ada 3 orang. Coba ulangi pertanyaannya. Apa yang Ibu keluhkan? Jadi mereka ini kan perempuan, jadi mereka malu jadi tunjukkan muka saya. Ya enggak apa-apa. Ulangi pertanyaannya gitu. Kenapa selalu bahas Kristen yang disalahkan, Katolik yang disalahkan, umat Islam saja yang selalu dipersalahkan, agama Kristen, agama Katolik. Sedangkan Kristen Katolik ini kami tidak pernah loh duluan yang menghina agama kalian. Kalian saja yang di keluar bahwa agama lain nggak ada. Cuma agama Katolik. Udah. Baik. Sekarang saya tanggapi dulu Bu ya biar Anda paham ya. Tadi saya mungkin menjelaskan sama kawan-kawan yang lain ya, atau tidak diperhatikan. Ini perlu saya ulang kembali ya.
nih tolong dicatat ya. Saya ulang kembali, ada 3 hal yang mendasari kita ini menjadi apa? Bergesekan. Apa aja? 1, nih catat ya, tolong dicatat ya. Dari Aceh sampai Papua ya, banyak umat Kristen mengetuk pintu rumah umat Islam untuk menjajakan agama Kristen atau Katolik. Agar apa? Agar umat Islam mengikuti penjual agama tadi. Itu 1. Yang kedua, banyaknya di media sosial, contohnya di TikTok ini ya, ataupun di platform yang lain. Pak Ustadz, Dari belum Bu, sampai ini Bu, sampai selesai. Nanti Anda bisa tanggapi, kita diskusi bukan memecah belah gitu. Biar Anda tahu juga informasinya. Jadi yang kedua, banyak Bu di TikTok ini ya, umat Kristen dan Katolik kayak RK, kayak Joseph tuh Katolik, membicarakan Al-Quran saya tanpa ilmu. Saya boleh potong? Padahal mereka Katolik. Itu saya boleh potong? Kenapa? Bentar Bang. Hanya baru kedua gitu. Baru kedua. Nanti habis ini Anda ngomong. Ada 3 poin. Jadi banyaknya di media sosial kayak RK dari Katolik, dari Yosef ya. Yosef juga Katolik. Yang dibahas apa? Al-Quran saya. Tuh poin 2. Jadi habisin orang-orang yang kayak gini dalam kekatolikan gitu. Ngapain bicara kitab umat Islam? Kan gitu. Nah, yang ketiga, banyaknya istilah-istilah agama Islam yang diambil oleh Kristen dan Katolik. Contoh. Pak Ustadz, sorry lah Pak Ustadz, kami tidak Satu. Pak Ustadz, kami tidak pernah menghina. Kami Sabar dulu Bu. pelajari saja. Bu, sabar. Belum, sedikit lagi Bu. Anda silahkan ngomong habis ini ya. Ya. 1. Kosakata Allah. Kosakata Allah di dalam kitab Anda. Padahal kalau kita merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Allah itu adalah nama Tuhan umat Islam. Tuh. Lalu kalian masukkan ke dalam buku kalian. Setelah kalian masukkan ke dalam buku kalian, kalian tafsirkan Tuhan itu jadi 3 dalam 1. Kalian tafsirkan pula Allah tadi mati menjadi manusia, terkutuk menebus dosa kalian. Mana ada kami? Dulu. Adakah? Ya, adakah? Ya dia omong salah karena benar, nanti dia omong habis baru kita omong yang Iya, sabar dulu Bu. terus. Ya. Jadi di dalam Kristen mencatut nama Allah. Allah ini dikatakan dia itu mengutus anaknya yang tunggal, menjadi manusia dari firman-Nya, lalu mati terkutuk di tiang salib. Oke, sudah. Ini Allah beranak aja Bang, itu penghinaan bagi umat Islam udah. Allah, Anda katakan Allah beranak. Apa yang Itu penghinaan. Jadi, nih sedikit lagi. Jadi ada 3 hal tadi ya, ada 3 hal tadi yang mendasari kenapa kita selalu bergesekan. Andai 3 hal ini sudah diselesaikan oleh Kristen atau Katolik, ya kayak Edis TV atau kayak RK dan Joseph tadi, Kita sudah paham itu materi. itu dihabiskan Katolik, maka kita akan damai gitu. Jadi oke, saya boleh potong. Ya silakan. Saya cuma sedikit paham tadi yang Pak Ustadz bilang tadi, kenapa kami ngomong Kristen kayak gini karena Kristen yang duluan. Yang setahu saya Pak Ustadz yang kayak gini bukan hina atau apa juga sih, yang omong duluan tentang agama ini dari Islam. Kenapa RK, IDCB omong seperti itu? Karena yang duluan itu tuh dari agama Muslim ataupun Islam. Itu dari siapa? Siapa Pak? Paling duluan siapa? Paling duluan. Islam Bang Pak Ustadz. Siapa namanya? Oke, saya cari sekejap.
Itu ada kok itu yang saya cari di Siapa? yang pertama itu Ustadz siapa itu yang dari Arab itu Ustadz Cari nama dulu. coba sekejap. Ustaz siapa? Bentar, ini saya belum tengok lagi tapi saya sudah ingat dalam Oh, Dokter Zakir Naik bukan di Indonesia. Lalu aja ngat. Kita kan, saya menjabarkan tadi 3 hal yang ada di Indonesia. Kita mau mempelajari. iya Pak Ustadz maksudnya Iya. juga dihina Sekarang saya. juga karena itu kan dia di Indonesia Ini, itu saya dulu. Iya. Dalam Ya, kita bicara internal, silakan. Internal Indonesia gitu, bukan dari luar. sekarang dalam kitab Al-Quran itu kita bukan menghina, tapi kita pun mempelajari, bukan menghina. Kita pun mempelajari ajaran. Oh, ini yang baik. Kalau yang tidak baik kita tidak ikut. Bukan kita menghina, justru yang menghina itu kebalik Pak Ustaz. Kalian yang menghina kami punya agama. Nah, dan untuk bilang Alkitab yang kita hina-hina kalian punya Al-Quran tuh tidak ada. Kami tidak ada menghina kalian punya agama. Kami tidak ada menghina kalian punya ajaran di dalam. Tak ada. Nah, Bu, makanya perhatikan tadi yang saya jelaskan. 3 poin tadi yang saya jelaskan. Bukan masalah hina menghina. Awal akarnya dari mana terjadi perdebatan? Itulah. Dari Kristen, dari Katolik. Tak ada. Di mana-mana tuh Katolik, Kristen, Kosa kata Allah diambil, dimasukkan ke dalam kitab kalian. Itu Nama Tuhan umat Allah. Islam. Kalian punya sebutan. Kami lurus loh. Kami punya bahasa, kami punya cara. Bacanya lurus loh. Allah. Terus Bukan Allah. Allah itu ngambil dari mana? Tuhan. Allah itu ngambil dari Allah mana? itu Tuhan kami. Kalau kalian punya cara bacanya pun bahasa Iya, ngambil dari mana? kami pelajari dalam Alkitab kami. Namanya Allah tuh kami baca lurus-lurus. Allah. Bu, Kalau kalian tuh Bu, sabar. Anda nggak tahu apa-apa rupanya, Bu. Ya, kalau gini. Sabar, Bu. Dengarkan ya. Kosa kata Allah itu ya, itu berasal dari bahasa Arab lagi. Paham? lah makanya baca lain, tulis lain, baca lain di dalam. Makanya itu dari terjemahkan ke biar kita baca. Ya udah, saya lurus. bukain nih tulisan. Ibu baca lagi nih ya. Coba tulis, Allah coba. itu berasal dari bahasa apa nih? Kalau bahasa Arab, Dari kalau bahasa Arab, macam kalian bahasa Arab, Allah, Gini. tulisan Allah saja kami baca Allah, kalian Allah. Itu berbeda. Nih, Bang. Ya, perhatikan ya. Pak Ustadz Bentar nih, perhatikan ke layar. Mana tuh ibunya? ada Biar belajar. Kata Allah Itu berasal Allah, dari- itu Allah. Coba baca baik-baik. Ini Allah. Ini kan Allah. A-L-L-A-H. Ya, betul? Kau pun cara bacanya macam Dari Arab. Tuh, dari Arab. cara baca Allahnya tuh mana itu? Coba tunjuk Allah. Oh. Baik, kalau gitu saya mau tanya sama ibu nih. Ibunya yang jawab ya, jangan abangnya. Saya mau tanya. Bu, orang menyebut ini ya, nih, sebentar. Orang menyebut ini di Inggris apa? Itulah yang bahasa. Kalau kau masuk ke bahasa Bentar, Bu, saya mau tanya Ibu. Kita nih orang Saya mau tanya Ibu, ya. Di Inggris orang baca apa ini? Ya, saya bukan orang Inggris, saya orang Indonesia. Jadi saya pakai bahasa Indonesia. sekejap. Buat apa kau masuk ke Inggris sana? Betul ya, kata Imam Syafi'i, betul terbukti teman-temannya. Saya nyata loh. Kalau saya berdebat dengan orang pintar saya pasti menang. Tapi kalau dia dengan orang bodoh, aduh saya nyerah. Betul tuh kata Imam Syafi'i itu katanya. Yang bodoh apa? Tadi Pak Ustadz tulis one, berarti kalau partikelnya kan satu. Wan. One. Nah makanya kita diskusi kayak gitu, dijawab lah biar Anda paham gitu.
Contoh nih ya. Nih, kan ini dibaca apa Bang tadi Bang? Lagi tepu dah balik lagi. Oke, sekarang saya mau kasih contoh nih Pak Ustadz ya. One. Sabar Bang, kita bahas ini dulu. Ya. Ini kalau di Inggris orang sebut apa? One. Kalau di Indonesia? One. Hah? One. 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 Ya, one. Dari apa itu one di Indonesia? Di Inggris orang menyebutnya one. One apa? Nggak ada bahasa Indonesia one. Nah, terus kok sekarang orang mana? Kok orang Indonesia Lah. orang Inggris? Orang Inggris nyebutnya one. Oh, dan itu. Sekarang orang Indonesia nyebutnya apa ini? Itulah, makanya kalian tuh suka memutarbalikkan gini. fakta. Oke. Kita nih Ah, orang ayo Indonesia. bentar sedikit. Kita nih orang Ini Indonesia. orang di Inggris bacanya one, kata Anda. Kan gitu. Ya, kalau di Indonesia orang baca? One. Adakah bahasa Indonesia one? Tidak ada. Cara bacanya itu. Enggak ada. Cara bacanya itu. Cara bacanya. Iya. Cara baca Indonesia. Jadi kita di Indonesia mengikuti cara baca Inggris. Ya, Ya, one One. di Indonesia. Oke? Makanya kosakata Allah ya, kosakata Allah ini ya. Ini ambilnya dari Arab. Udah saya tunjukkan kan tadi. Dari Arab, orang Arab nyebutnya Allah. Maka seperti ini tadi ya, kosakata one ini ya, one di Inggris, di Indonesia one. Arab ya, Arab menyebutnya Allah, maka di Indonesia menyebutnya Allah juga. Nggak ada Allah. dan Allah apanya Allah? pertanyaan saya kok orang Dari mana orang Allah? Allah ini dari mana? Allah ini. orang Indonesia atau orang Aduh. Bising-bising. Itu sekarang pertanyaan biar saya. kalian paham gitu. Ya, saya sudah paham cara Pak Ustadz. Cara apa lagi? Itu. Sekarang pertanyaan saya, Hah? Pak Ustadz ini asli mana? Orang Indonesia, orang Inggris, apa orang Arab? Orang Indonesia saya. Orang Indonesia. Terus kenapa bacanya pakai bahasa Inggris? Apa Pak Ustadz? Apanya bahasa Inggris? Baca apa? Baca bahasa Inggris tadi. Oh, ini. Ya iya, karena saya tahu ini berasal dari kosakata Inggris. Sekarang Pak Ustadznya posisi di mana? Di Inggris atau di Indonesia? Di Indonesia. Makanya Di Indonesia. kan tadi kan Pak Ustadz cakapkan Allah. Kami baca di dalam Alkitab kami itu ada tulisan Allah, baca Allah. Jadi bukan. Jadi Anda mau Bukan Allah, memaksa Bapak kosakata one ini jadi one di Indonesia gitu. Bukan harus ke Inggris, ke Arab, ke Inggris. Kita ini orang Indonesia, bukan ke Inggris. Iya. Kita baca bahasa. Iya, kita ini orang Indonesia paham. Kita ini orang Indonesia paham. Ya, ketika di Inggris menyebutkan one, kita di Indonesia menyebutkan one. Kan kayak gitu. Inggris bilang apa tadi Pak Ustadz? One. One. Ya. Ya, van. Kita ini orang Inggris. Ya, one. Jadi begini, Oke. begini Pak Ustadz. Jadi nggak ada di Indonesia sebutan one. Orang Indonesia juga mengikuti sebutan Inggris. Begitulah kosakata Allah. Kalaunya di Indonesia kan Allah itu dari Arab. Masalahnya kosakata Allah itu ada pelajaran namanya lam jalalah. Dia ada tarkik, ada tabkhim dalam bahasa Arab tuh. Makanya ada tipis, ada tebal. Indonesia anak yang TK sampai belajar. Eja. One pasti makanya gini seharusnya gini, seharusnya belajar dulu, jangan ngotot gitu. Orang tawa makanya ya betul lah yang dikatakan selalu memutarbalikkan kalian yang duluan, yang disalahkan siapa, yang dituduh siapa, padahal yang duluannya tuh siapa? Agama Gak paham teman-teman kayaknya. Agama Kristen Katolik tidak pernah mengejek, tidak pernah ambil satu bahasan untuk
mengejek itu agama Muslim. Tak ada, cuma hanya agama Muslim saja yang ambil ke Kristen Katolik. Cobalah kalian ke agama lain juga. Oke, ini Pak Ustaz kan, ini kan Allah, ini kan kalau gunakan bahasa Inggris itu apa nih? Ini yang tulis ini, Allah ini. Apanya? Allah. Allah. Mana penpui. Sekejap. Wah, bisa mereka tuh. Sekejap ya, sebentar. Itu olah kita yang duluan, padahal mereka duluan. Ini dia anjing. Tidak makan nih. Ini kalau bahasa Inggrisnya kan, A kan, toh, berarti L. Ini bacanya aula. Iya kan? Kalian baca apa? Aula. Ini kalau ini kalau gunakan bahasa Inggris ini apa Pak Ustadz? Apanya? A. Tapi kita kan? Iya. L. Terus apa hubungannya dengan itu? Tidak, ini kan seperti Pak Ustadz ini kan tadi bilang ini kan aku tulis Allah. Aku tulis Allah. Tapi kalau mau gunakan bahasa Inggris, ini ele. Kayak gitu ele. Terus ele. Terus ele gitu. Karena apa? Ini kalau bahasa Inggris betul. Ya, ele gitu. Ele. Dari mana bahasa Ele. Ele. Allah. Mana O-nya? Ya. Coba kau kaji dulu bahasa atau Arabnya ya. Dari mana bahasa Allah itu? Tidak terlalu mengenal bahasa Arab. Cuman tadi Pak Ustadz bilang kosakatanya itu tidak ada huruf O. Oke, tadi kan Pak Ustadz bilang begini, one. Ini Malah belajar ya gak apa-apa. ini one. Ya one. Kalau betul-betul anak TK kalau Indonesia ya, kalau setahu Indonesia ini kalau dia tidak tahu apa-apa pasti dia baca one. One pasti baca one, iya. Ini kalau di Indonesia ini kalau anak TK atau di sekolah kan pasti baca Allah. Tidak tahu bahasa ini Inggris. Betul tidak? Gitu Pak Ustadz. Jadi, tidak tahu mereka pasti bacanya Allah gitu ya. Ya iyalah. Makanya dikasih tahu. Kita belajar. Makanya dikasih tahu kosakata Allah itu salah. Makanya dikasih tahu gitu. Jadi saya meluruskan penyebutan Allah itu nggak ada dalam bahasa Arab. Allah itu nggak ada dalam bahasa Arab, yang ada Allah gitu. Aduh. Oke, bahasa Inggris. Dari saya ini orang Indonesia, dari saya ini kurang paham bahasa Inggris ataupun kurang paham bahasa Arab. Yang saya tanya sekarang ini begini. A, L, A, H itu bacanya apa kalau Indonesia? Kalau Indonesia, Indonesia ngambil dari mana itu bahasa? A, L, A, H itu. Kalau seandainya dalam pikiran Dia ngambil dari mana dulu? dari bahasa Indonesia yang lurus, yang bagus, yang baik. Iya, bahasa Indonesia ini menyerap dari mana dia? Cara baca untuk bahasa Indonesia. Nggak paham juga kan kalian? Aduh, susah ya teman-teman ya. Aduh. Kosakata Allah ini dia menyerap dari bahasa apa? Kejap, bentar. Coba belajar belajar akar bahasa coba. Contoh. Itu saya tidak tahu lah itu. Saya tidak tahu itu guru tiba-tiba itu guru tulis. Dari kalau kau nggak tahu bang, nggak usah ngotot. Tidak maksudnya. Kalau bahasa Indonesia kan pasti ada di dalam buku Alkitab pun ada. Alkitab kami lah ya, Alkitab kami. Ini tulis apa ke dalam Alkitab kami ini? Kita tulis begini nih Kita Pak tulis Ustadz, begini. karena gara-gara Pak Ustadz omong tentang dalam buku Alkitab. Buku Alkitab yang kita pelajari itu kita punya bahasa Indonesia, kita baca sesuai lurus-lurus, bukan bukan one bahasa wan. Kalau dalam Alkitab macam itu kita
Kita yang baru belajar itu mana kita paham? Karena tadi Pak Ustadz pertanyaan saya ini karena Pak Ustadz larinya ke Arab. Itu agak ada berisik-berisik kenapa ya itu? Tidak ada. Tidak ada, Ustadz, tidak ada. Jadi Berisik Bang, masuk. siapa ini? Tidak ada, kami tidak ada apa-apa pun. Tidak ada. Oh, masih berisik? Masih. Dah, ulang, hilang. Di Pak Yusuf mungkin. Dah, coba. Oke. Kayak ada geser-geser apa itu benda gitu. Handsetmu mungkin, kami nggak ada. Jadi itu aja pertanyaan saya, Pak Ustadz. Yang lain-lain saya kurang paham karena saya Kristen Katolik alam kan. Jadi saya mau gunakan Allah ini dengan bahasa Indonesia yang lurus dan bacanya yang baik. Itu aja. Jangan lari dulu ke Inggris, jangan lari dulu ke Arab gitu. Gimana nggak lari ke Inggris, nggak lari ke Arab? Karena bahasanya memang dari sana, bukan dari Indonesia. Susahnya teman-teman ya, saya ini kayak ngajarin anak TK loh, serius. Apapun tidak usah lagi. Aduh. Kayak ngajarin anak TK jadinya. Kok gitu begini, Pak Ustadz yang duluan. Pak Ustadz cara baca tentang kita punya Katolikan. Kami Katolik baca di dalam Alkitab kami itu lurus. Tidak ada bilang dari belakang ke depan, kami dari depan ke belakang. Karena kita Indonesia, jadi makanya itu kalau Pak Ustadz tanya bilang apa? Alkitab itu dari mana? Alkitab itu tuh dia diterjemahkan untuk bahasa Indonesia, untuk kita orang Indonesia itu memahami di dalam ajaran Alkitab itu biar kita tahu baca cara bahasa Indonesia yang benar dan kita pun bisa paham. Contoh begini. Oke, saya saja. Iya. Apa buat terjemahan tadi ada. Ketawa. Banyak istighfar aja saya teman-temannya. Aduh. Apa lagi Bang? Apa? Oke, gini Bang. Macam kita Indonesia, macam saya orang Indonesia, saya gunakan dengan agama saya atau saya sembahyangkan dengan bahasa gunakan saya. Dengan saya punya dengan peribahasa saya, contoh saya dengan gunakan bahasa Indonesia. Contoh orang Kristen contoh di Malaysia, dia orang pun pasti bahasa Malaysia. Contoh orang Kristen di Amerika, pasti dia orang pasti sembahyang dengan bahasa Amerika, betul tidak? Terus? Pertanyaan saya, kenapa orang Islam, contoh orang Islam di Indonesia, kenapa tidak menggunakan bahasa Indonesia sembayangnya? Bahasa Arab. Baik, saya jawab. Ya, baik. Ya, Bang, karena Nabi kami dari bangsa Arab, dia berbahasa Arab. Gitu. Terus. Makanya di Indonesia, di Inggris, di Amerika, di Cina, mau di kutub utara, tetap Islamnya pakai bahasa Arab. Jadi Islam ini enak dia. Kalau jalan ke Inggris bisa langsung masuk masjid gitu. Karena apa? Yang dibaca pakai bahasa Arab. Ngerti gitu. Bacaan ibadahnya ngerti. Coba kalau Anda di Indonesia pakai bahasa Indonesia. Coba Anda ke Cina. Adalah setiap negara itu. Kepakai gak? Bentar Bu, bentar biar Anda paham. Sekarang biar Anda paham. Saya pun kasih paham. Bentar Ibu. Sekarang saya pun kasih paham. Bentar Bu. Saya kasih paham Pak Ustadz soal. Jadi bahasa Indonesia, Anda nih Kristen Indonesia yang biasa ibadah di Indonesia. Lalu Anda pergi ke Cina, kepakai nggak kitab Anda? Pakai. Kepakai nggak kitab Anda gitu? Jam doa. Di Cina orang di Cina orang tidak pakai bahasa Indonesia. Begini, kalau seandainya kami pergi sembahyang di Cina, dia orang pakai itu Alkitab Cina punya itu tuh tetap satu tujuan, satu Allah. Paham. Alkitabnya di Cina itu pakai bahasa Cina. Iya, karena
di orang Cina tidak paham bahasa Indonesia atau bahasa Flores atau bahasa Jawa. Nah, gitu. pertanyaannya, ketika Anda ibadah di Cina, apakah Anda paham yang diomongkan orang Cina Kan dalam kami kitab umat Kristen kami Cina? yang Hah? mereka sembahyang. Pak Ustadz. Bisa nggak Anda Sekarang, mengikuti? Bentar, biar Anda paham. Bisa nggak Anda mengikuti ya gereja yang di Cina dalam bahasa Cina? di mana-mana tempat Pak Ustadz, tiap negara Iya. selalu punya bahasa Pak Ustadz. Dan kalau kita masuk ke Cina, nanti ada jamnya untuk bahasa Indonesia Pak Ustadz. Bu, Pak Ustadz gini ya. harus paham. Nih. Ini bahasa Indonesia ya. Kitab ini hanya terpakai di Indonesia. Kalau di Cina kagak pakai orang ini. Kenapa nggak pakai? Kalau di Cina orang pakai bahasa Cina. Kami pun Beda Pak, lagi kitabnya. di sana pun ada jam sembahyang untuk bahasa Indonesia. Jadi kami gunakan Ya iya. aja. Ketika Anda beribadah dengan orang Cina, ya sama-sama Kristen Cina, ya Ini, Pak Ustadz. kalian ibadah. Contoh. Dia ngomong bahasa Cina. Anda paham nggak apa yang dia ucapkan? Untuk saya ke Cina. Itu Hmm. sembahyang Cina sama sembahyang kita punya itu tuh sama, Ada cuman jam, ada jam. Bahasanya yang dibaca itu sama atau tidak? nanti orang sudah sembahyang Sama atau tidak? akan sembahyang kita punya bahasa Sama atau tidak? Sama. Sama atau tidak dengan di Indonesia? Pak Ustadz, kita sembayangnya Loh. jamnya jam bahasa Indonesia punya, ya jelas kita paham lah. Oke. Oke, baik. Kalau Anda paham, Anda ke Cina ibadah di Cina gitu. Iya, Anda mau paham nggak? ibadah di Apa Cina. yang mereka umumkan? Contohnya begini Pak Ustadz, kalau kita masuk ke Cina kan, nanti Ah. mereka punya sembayang bahasa Cina. Sembayang bahasa Ah. Cina, setelah itu ada, misalnya ada orang Inggris, sembayang bahasa Inggris. Jadi kita satu hari itu bisa berapa kali sembayang karena ikut. Berapa kali sembahyang? Iya, bahasa mereka itu masing-masing. Aduh, teman-teman, hai, asli ya. Aduh. Pantas teman-temannya. Ini parah betul gitu loh. Aku betul. Aduh. Baru pertama kali selama 9 tahun saya dapat pasien yang kayak gini loh, teman-teman. Jam sembayang. Kelewatan betul-betul botolnya itu kelewatan gitu loh. Aduh. Selama 9 tahun ya saya diskusi ya, cuma ini ya yang agak lain daripada yang lain gitu. Paling parah gitu. Tidak. Oke, sekarang begini saja. Udah bang ya, terserah bang, silahkan ngotot aja gitu. Ya silahkan Anda ngotot aja, dan saya harap Anda banyak baca dan banyak belajar gitu ya. Saya mau naikkan Kristen yang lain di bawah, antri juga masalahnya, kasihan mereka nunggu lama. Oke? Oke lah kalau begitu. Oke Pak Ustadz, oke. Hmm. Jadi Pak Ustadz pun harus belajar kan itu dulu, Allah itu dulu harus belajar lagi. Jangan ke Oke ya bang ya. Baca. Itu saya pesan buat Ustadz. Udah ya. Terima kasih Pak Ustadz. Nanti kalau udah paham naik lagi ya. Oke, selamat malam.